yang sudah menulis beritanya ya. Terus media kita, karena kita juga ingin dibaca oleh orang, kita juga harus menulis ya. Nah, tapi kalau kita menulis, tidak ada lagi hal yang baru sebenarnya ya. Tidak ada lagi hal yang baru yang akan ditulis, faktanya itu fakta peristiwa, fakta pendapatnya sudah dimuat semua oleh media. Tapi kita tetap ingin menulis. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan membedakan angle. Kita baca dulu nih semua berita itu, lalu kita cari angle apa yang belum pernah ditulis oleh media. Nah, itulah yang kita tulis. Sehingga ketika orang membaca, dia merasa ada hal yang baru gitu. Padahal tidak ada hal yang baru, ini angle-nya aja yang berbeda. Misalnya, dalam Vanessa Angel yang belum pernah dimuat, misal, saya nggak tahu apakah belum pernah, saya tidak membaca berita itu secara intens ya. Karena bagi saya, ya berita udah selesai lah ya. Tapi kan banyak aja orang yang ingin tahu ya. Misalnya yang belum pernah ditulis Vanessa Angel dari angle bagaimana Vanessa Angel merawat anaknya sejak lahir sampai kejadian misalnya. Atau bagaimana kasih sayang Vanessa Angel terhadap anaknya. Nah, itu kita cari jawabannya, kita tulis. Saya kira itu belum ada atau sudah ada, saya nggak tahu. Cuma intinya adalah kalau kita ingin menulis lagi tentang hal yang ramai dibicarakan, kita harus pandai mencari angle baru yang belum pernah ditulis oleh media lain. Intinya gitu ya. Mengapa majalah itu bisa laku ya, bisa dibaca orang di zaman dulu ya, sekarang sudah nggak laku ya majalah. Karena majalah itu, padahal ya majalah itu kan sudah informasi yang ditulis majalah itu jarang yang baru. Semua sudah ditulis oleh koran waktu itu, belum ada media sosial ya. Semua ditulis oleh koran dan kayaknya nggak ada lagi yang kita belum tahu, tapi dia tetap laku. Mengapa? Karena majalah pandai membuat angle. Dia itu menuliskan lagi cerita itu menjadi seperti sebuah cerpen. Jadi dia kayak bercerita, kayak fiksi gitu, padahal tidak ya. Nah, itu kelebihan majalah. Dia pandai memilih angle. Begitu ya. Saya tambahkan ya, angle yang baik itu biasanya ada pada cerpen, novel, dan film layar lebar. Pertanyaannya begini, mengapa kamu kalau nonton film layar lebar itu di bioskop ya, kamu betah duduk sampai 2 jam, 3 jam misalnya filmnya, kamu ikutin terus filmnya. Jawabannya mungkin menurut kamu itu filmnya menarik, ceritanya bagus gitu kan. Padahal sebenarnya ya di samping filmnya menarik dan bagus itu, dia mempunyai angle yang kuat yang bisa kamu ikutin, fokus gitu beritanya. Tapi kalau kamu kehilangan angle ya, kamu nggak bisa mendapatkan angle-nya, kamu akan bosan dan keluar dari bioskop. Oke, Fitria barusan ya. Kamu ingin bicara apa? Apakah nggak sengaja angkat tangannya gimana? Oke, kita lanjut ya. Jadi Pak, itu mau nanya lagi. Ya, Sarani. Nah, itu kan Angel di sudut Pak ya. Nah, sekarang kan media sekarang kayak misalnya TV One ya. Contoh masalah Nirna Zubir. Itu kan pas acara wawancara kalau nggak salah. Dia kan ingin klarifikasi kasus dia. Malah TV One menghadirkan pengacara lagi gitu. Jadi kayak beradu argumen. Jadi dia marah tuh Nirna Zubirnya waktu tuh. Padahal itu kejadian live tuh sempat viral di sosial media Pak. Jadi kayak media sekarang tuh bertele-tele Pak, bukannya membantu klarifikasi gitu kan berita dia. Kan Nirna Zubir seorang selebriti yang cukup terkenal, yang dia tersandung beberapa 17 miliar kalau nggak salah. Malah TV One menghadirkan dia di klarifikasi Nirna, katanya dia diundang TV One untuk mengklarifikasikan kasus dia kepada penonton atau fansnya dia. Tapi TV One malah menghadirkan pihak ketiga, malah bertele-tele waktu itu Pak. Nah, jadi sekarang fungsi media itu bukan lagi menyebarkan, tapi gimana sih jalannya? Ya, jadi
bikin ini ya, malah bikin rusuh ya, Iya, bikin bikin rusuh, malah menambah sudut baru. ya. Begini, yang kita bicara adalah hal-hal yang ideal ya. Mita bentar ya, nanti ini Mita Haryanti kan juga mau ngomong. Jadi yang kita bicarakan adalah hal yang ideal. Nah, pada praktiknya tentu saja tidak semuanya bisa seperti itu. Pada praktiknya banyak pelanggaran, banyak yang gagal mencapai kondisi ideal. Namanya juga kita belajar ya. Nah, kasus TV1 yang menyangkut Nirina Zubir itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Bukan hanya soal Nirina saja, yang begitu juga banyak kasus lain dalam debat-debat di TV. Itu seperti kehilangan angle, kehilangan arah mau ngomongin apa. Itu kadang-kadang juga karena kemampuan pembawa acaranya yang rendah, mereka tidak mampu mengarahkan acara itu pada angle yang ingin dibahasnya. Artinya kalau misalnya menyimpang, mesti dikembalikan lagi oleh moderatornya atau oleh pewawancaranya, dibalikin lagi ke angle mereka. Dan itu banyak terjadi. Misalnya dulu itu dalam TV1 juga, saya jarang nonton sebenarnya setelah menjadi gosip apa perdebatan tidak menarik buat saya lah ya soal ILC ya. ILC itu awalnya bagus ya. Dulu awal berdirinya. Dia fokus gitu, angle-nya jelas membahasnya masalah ini. Jika ada orang lain yang membahas dari sudut yang lain itu dihentikan oleh pembawa acaranya. Itu kita tidak bahas, Pak. Kita kembali ke pokok masalah. Nah, itu menarik. Jadi, ini adalah yang kita bahas ini hal-hal yang ideal, tapi dalam praktiknya bisa jadi tidak seperti ini. Kira-kira sih begitu ya. Tadi Mita mau ngomong apa ya? Silakan, Mit. Iya Pak, mengenai angle, tadi kan Bapak mencontohkan misalnya angle itu seperti kita menonton sebuah film atau drama. Nah, kita akan tenang menonton video itu sampai selesai karena kita mendapatkan angle-nya sesuai gitu kan. Nah, saya itu masih bingung Pak, apa sih bedanya angle sama tema dan juga sama topik, ataukah angle ini merupakan satu kerangka tulisan tersebut Pak? Kerangka tulisan semacam kita ngikutin tulisan tersebut buat bikin beritanya. Begitu Pak, jadi saya masih belum bisa bedain Ya, angle. oke. Ini pertanyaan yang baik ya, Mit ya. Iya Jadi Pak. begini, Mita. Pertama kamu kita bahas contohnya film aja ya. Film itu adalah contoh tentang angle yang baik ya. Karena kita nonton film. Jadi kalau kita nonton film ya, itu kan sudut pandangnya sudut pandang misalnya gini ya. Film apa ya? Oh, film ini yang kita sama-sama nonton lah, Spotlight ya. Spotlight itu angle-nya adalah bagaimana cara mereka mengungkapkan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Boston, di gereja ya. Nah, akhirnya kan tidak di Boston aja, di gereja pada umumnya gitu. Nah, itu adalah angle yang dibuat masalah itu dilihat dari sudut pandang para reporter koran di Boston itu, ya, para tim Spotlight dari sisi mereka ya film itu dibuat. Nah, sehingga kita terpaku ya mengikuti jalan ceritanya itu. Nah, itu angle ya. Pada tulisan mungkin itu adalah kerangka ya, kerangka tulisan. Kerangka tulisan itu dibuat berdasarkan angle ya. Jadi kalau kamu membuat tulisan, yang pertama kamu buat tentu saja adalah tema besar, kemudian topik lebih sempit ya, kemudian angle-nya apa, baru membuat kerangka tulisan. Kan urut-urutannya begitu. Saya mulai dari angle-nya dulu, nanti baru ke atas ya. Nah, kalau kamu mendapat kerangka tulisan, angle, kamu kemudian menyusun kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan ini kamu buat berdasarkan angle kan sebenarnya ya. Untuk membatasi supaya tulisan kamu tuh nggak ke kiri, nggak ke kanan.
boleh aja ke kiri dikit, tapi kalau udah kejauhan kita balikin lagi ke tengah ya. Kemudian kita cerita lagi ke kanan dikit, kemudian udah kejauhan kita balikin lagi ke tengah. Gitu. Nah itu adalah angle. Kita menjaga angle. Ya. Pada film itu ketat sekali. Dia nggak ada ke kiri ke kanannya. Dia lempeng aja gitu kan. Sehingga kita terpaku mengikuti cerita itu. Itu angle ya. Apa bedanya dengan misalnya dengan tema ya. Nah, tema itu adalah himpunan besar ya. Kalau kita punya himpunan ya, tema itu adalah himpunan semesta. Misalnya pada cerita Spotlight, itu temanya adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh gereja misalnya, atau oleh orang yang pemuka agama, pelecehan seksual oleh pemuka agama. Itu tema ya, tema besar. Pemuka agama ini kan banyak, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Nah itu temanya adalah hal yang besar. Kemudian disebutkan topiknya ya. Topiknya adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh gereja di Boston. Itu topik ya. Nah, ditambahi dengan masanya ya, masa sekian itu topik. Nah, lalu untuk menceritakan itu dicari angle dari sisi apa ini diceritakannya. Nah, diceritakan di film itu sebenarnya dari sisi pelaku investigasi itu, dari sisi tim Spotlight, dari kacamata dia nih melihatnya. Sehingga kita nontonnya enak. Kamu bayangkan misalnya kalau orang lain yang membuat film itu, misalnya bukan tim Spotlight ya, tentu ceritanya berbeda lagi ya. Seperti begini deh, angle-nya yang bagus lagi soal banyak sih ya film, misalnya gini, film yang baru saya tonton, film lama ya, film Godfather. Apa kamu pernah tahu tentang film Godfather? Godfather itu adalah film yang baik sekali ya. Saya suka sekali film itu.